Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd, Bapak, Ibu-ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam yang ke-16 ini kita merasakan begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung, sehingga setengah dari bulan suci Ramadan alhamdulillah bisa kita lewati dengan rangkaian ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Kemudian tak lupa pula untuk kita saling mengingatkan agar sering bersalawat kepada junjungan kita uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah menghabiskan usianya dengan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, puasa kita alhamdulillah telah sempurna. Kita berharap puasa kita telah sempurna tanpa cacat di pertengahan bulan suci Ramadan ini. 15 hari telah kita selesaikan dan semoga seluruhnya dicatat sebagai pemberat amalan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terdapat satu hal yang perlu kita perhatikan mumpung kita masih menyisakan setengah lagi kurang lebih dari ibadah puasa ini, khususnya tentang ibadah puasa tersebut yang merupakan ibadah induk di bulan yang mulia ini, yang wajib selama setahun. Dalam perjalanan setahun kita, sebulan kita diwajibkan untuk berpuasa. Dan alhamdulillah kita telah memahami pembatal-pembatal puasa. Hal-hal yang membatalkan ibadah puasa bisa kita jauhi. Makan dan minum dengan sengaja, ataupun berhubungan di siang hari bagi suami istri, ataupun muntah dengan sengaja misalnya, maka alhamdulillah ini bisa kita hindari. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, ulama kita ketika menjelaskan tentang ibadah yang agung ini, yaitu ibadah puasa, khususnya ibadah yang wajib ini, selain hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, disebutkan juga beberapa hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Puasanya sah, tapi pahalanya yang tidak sah, seperti berdusta, bisa jadi membatalkan seluruh pahala ibadah puasa kita. Dalam hadis mungkin sering kita dengar, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang mengamalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan perkataan dusta, sementara dia dalam keadaan berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak punya kepentingan dengan dia meninggalkan lapar dan dahaganya. Sehingga dikhawatirkan hal-hal yang seperti ini bisa mengurangi atau bahkan menghabiskan pahala ibadah puasa kita. Berdusta, gibah, namimah, dan penyakit-penyakit lisan, penyakit lisan ataupun penyakit hati. Makanya Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Jika engkau sedang dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu juga ikut berpuasa. Karena inilah yang berpotensi mengurangi atau bahkan menghabiskan pahala puasa kita. Puasa kita sah, tidak wajib diganti di luar bulan suci Ramadan. Tapi apalah artinya ketika kita juga tidak bisa meraih pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tak kalah penting juga adalah penyakit-penyakit hati yang tidak bisa lepas dari diri kita. Dia senantiasa melekat terus, penyakit hati. Tadi disebutkan temanya bahwa mewaspadai hasad. Hasad, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu penyakit yang sangat berbahaya. Dan bahkan penyakit ini ada dalam semua manusia, semua kita. Syekhul Islam mengatakan, ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada orang yang lepas dari penyakit hasad ini. Lakinnal laim yubdih
tapi orang yang tercela ketika hasadnya datang dia menampakkan sifat hasad tersebut. Bahkan dia perlihatkan sifat hasadnya tersebut dan mengeluarkannya dengan lisannya bahwa dia hasad, dia iri. Wal karimu yukhfihi, orang yang mulia yang menjaga kesolehan dirinya dia menyembunyikan hasadnya. Makanya di akhir surah Al-Falaq di surah Al-Falaq kita diminta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala pada beberapa hal. Di akhirnya adalah wa min syarri hasidin idza hasada. Dari hasadnya orang yang ketika timbul penyakit hasadnya, karena memang kita semua memiliki penyakit tersebut. Penyakit hasad. Makanya ada yang tercela, ada yang orang terpuji, yaitu dia ketika dia menyembunyikan hasadnya. Dan hasad didefinisikan oleh sebagian ulama kita bahwa adalah suatu atau keinginan seseorang agar nikmat saudaranya diangkat dari saudaranya tersebut. Ketika ada orang yang sedang ditimpa nikmat, maka dia ingin kalau nikmat itu hilang dari saudaranya. Inilah hasad. Yang lebih parahnya lagi, dia menginginkan nikmat itu jatuh pada dirinya. Dan penyakit ini sangat berbahaya. Ya, Nabi SAW sudah ingatkan, iyyakum wal hasad. Hindari hasad, jauhi. Usahakan tidak terjatuh pada penyakit ini. Ya, kenapa? Fa innal hasad ya'kulul hasanat. Ya, hasad ini bisa memakan kebaikan-kebaikan kita. Nanti habis kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana kita melihat api memakan atau membakar kayu, habis hadirin yang sama berbahagia. Sehingga penyakit ini sangat berbahaya. Untuk melihat tingkat bahayanya penyakit ini, kita mencoba mendalami sedikit ya, surah Al-Falaq yang ada di juz 30 yang kebanyakan kita sudah menghafalkannya, tapi tidak mengapa kita coba melihat merenungi maknanya yang sangat dalam ya surah Al-Falaq ini, yang dimana kita baca setiap hari setelah habis sholat ataupun pada zikir pagi dan petang. Namun kadang-kadang kita belum terlalu jauh memahami maknanya. Ya, bahkan dia diistilahkan dengan al-mu'awwidhatan bersama surah An-Nas karena memang memiliki keutamaan tersendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq," katakanlah wahai Muhammad, dan ini juga berlaku untuk kita semua. Katakanlah a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dari pemilik atau Tuhannya Al-Falaq waktu subuh. Ya, waktu subuh. Kita ketika membaca ayat seperti ini mungkin bertanya, kenapa mesti waktu subuh? Ya, kenapa tidak dikatakan aku berlindung kepada pemilik waktu malam atau waktu sore dan semisalnya. Tetapi justru waktu subuh yang disebutkan dalam ayat ini. Ulama kita ketika menemukan hal-hal yang seperti ini menjelaskan bahwa ini menunjukkan kedudukan waktu subuh tersebut. Kemudian juga dikaitkan dengan makna al-falaq, yaitu sebagian memaknainya dia adalah cahaya yang menembus sinar terang yang menembus malam hari, ya, sehingga memang pertanda waktu pagi akan datang adanya cahaya yang terang ya, di bagian timur. Demikian pula dikatakan al-falaq adalah sesuatu yang membelah ya, karena kedatangan waktu subuh ini membelah antara siang dan malam. Ala kulli hal, waktu subuh seperti yang kita ketahui adalah waktu yang mulia yang sholatnya disaksikan oleh para malaikat. Sehingga kita diminta untuk berlindung dengan menggunakan satu sifat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki waktu subuh. Kemudian setelah itu kita diarahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari 4 hal. Salah satunya hasad tadi. Yang terakhir dia hasad disebutkan. Yang pertama, min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang diciptakan. Seperti yang kita ketahui hadirin yang sama berbahagia, bahwa ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang memang semuanya buruk, tidak ada baiknya. Tapi ada pula yang semuanya baik, tidak ada buruknya. Dan ada yang memadukan keduanya. Nah, di surah ini kita diminta untuk berlindung dari keburukan apa yang telah diciptakan. Syaitan tidak ada baiknya, semua buruk. Kita ketika membaca surah Al-Falaq maka secara tidak langsung kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang buruk tersebut. Dan juga neraka. Neraka tidak ada baiknya, sehingga kita diminta berlindung darinya. Min syarri ma khalaq.
semua keburukan yang telah tercipta. Dan dengannya pula terdapat isyarat kita mengharapkan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, surga, kemudian para malaikat yang memang tidak pernah bermaksiat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini senantiasa tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan semua yang diperintahkan kepadanya. Yang ketiga, yang memadukan kebaikan dan keburukan, dan inilah manusia. Inilah manusia. Orang tua kita semua, Nabi Adam alaihissalam, ketika di awal penciptaannya disebutkan oleh ahli pakar sejarah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk mengambil segumpal tanah. Orang tua kita diciptakan dari tanah, dan malaikat ini mengambil dari seluruh jenis tanah yang ada di bumi ini. Tanah yang baik, yang buruk, berwarna ini dan seterusnya. Dan demikianlah anak cucu Adam, bervariasi. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang seimbang, ada yang warna kulit kita berbeda-beda semua. Sehingga begitulah tabiat anak cucu Adam. Dia mengumpulkan atau terdapat dalam dirinya kebaikan dan keburukan. Dan secara khusus keburukan yang ada pada diri kita juga diminta untuk berlindung darinya. Makanya setiap pekan mungkin kita mendengarkan para khatib, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Para khatib terkadang mengatakan pada khutbatul hajah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya diri kita sendiri. Saking pentingnya kita memahami, mendalami atau tidak meninggalkan surah Al-Falaq ini kita baca pada hal-hal yang dianjurkan. Kemudian yang kedua, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Dan dari buruknya malam ketika semakin gelap gulita. Dan ini terbukti di lapangan bahwa memang keburukan biasanya atau bahkan kebanyakan keburukan itu terjadi di waktu malam dan ketika semakin gelap. Yang ada di sekitar kita, kita saksikan hal tersebut karena memang sebagian orang, ya Allah musta'an, jam kerjanya, ya, jam kantornya itu di malam hari untuk melakukan aksinya, melakukan keburukan-keburukan. Yang ketiga, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan dari buruknya dan dari tiupan-tiupan penyihir wanita pada buhul-buhul. Ini erat kaitannya dengan sihir, ya, dan nanti berkaitan dengan hasad, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan wanita-wanita penyihir? Karena pada zaman itu, ini kata sebagian ulama tafsir kita, karena yang sering melakukan sihir itu para wanita-wanita. Dan memang terkadang seorang wanita, ya, dan laki-laki juga punya penyakit hati, punya penyakit hasad. Tapi ya, sebagian ulama kita mengatakan penyakit hati yang keluar dari seorang wanita biasanya efeknya lebih dahsyat daripada penyakit hati yang keluar dari laki-laki. Lebih hebat efeknya, lebih berbahaya. Makanya sering kita dengar ada istilah nenek-nenek sihir, ya, karena memang yang biasa melakukan, ya, bahkan mungkin sampai sekarang yang paling banyak sering melakukan sihir adalah sebagian wanita. Meskipun ada juga, ya, orang laki-laki yang kadang-kadang melakukan praktik sihir. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasada. Dan dari hasadnya orang ketika muncul sifat hasad tersebut. Penyakit hasad, hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, sangat berbahaya. Tadi telah kita singgung sebelumnya. Penyakit inilah yang pertama kali terjadi di langit, atau dosa yang timbul di langit ketika iblis tidak ingin bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, itu disebabkan dengan hasad. Ya. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, apa yang melarangmu sujud? Apa yang mencegahmu sujud dari ciptaan yang saya ciptakan dengan tanganku? Ya. Apa kata iblis? Qala ana khairun minhu, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Saya lebih baik darinya. Ya, lihat bagaimana hasad yang timbul dari dalam diri iblis. Ya, katanya dia lebih baik karena diciptakan dari api, sementara Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Saking bahayanya. Inilah dosa yang pertama terjadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala dimaksiati oleh makhluknya disebabkan penyakit hasad. Demikian pula di bumi. Ternyata di bumi juga penyakit, ya, atau dosa pertama terjadi disebabkan penyakit hasad, yaitu anak dari Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, ya, di mana sang kakak ini yang membunuh
bunuh adiknya disebabkan penyakit hasad karena tidak mau mengikuti perintah Nabi Adam alaihissalam untuk kawin silang ya dengan kembarannya masing-masing. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit ini perlu kita waspadai ya. Di bulan suci Ramadan, caranya adalah ketika penyakit itu muncul, maka kita memuji saudara kita. Kita lihat saudara kita sedang naik daun ya, sedang naik kualitas ekonominya meningkat ataupun pangkat jabatannya semakin tinggi. Terkadang kita punya hadir penyakit hasad itu. Maka cara untuk mencegahnya adalah memuji saudara kita. Kita ucapkan selamat supaya kita terhindar dari penyakit yang berbahaya ini. Dan sebagian ulama kita mengatakan bahwa di antara penyebab utama penyakit ain adalah sifat hasad yang merupakan penyakit non medis yang tidak diketahui obatnya kecuali di ruqyah penyakit ain hadirin yang sangat berbahagia dari kata ain mata yang biasanya timbul dari mata seseorang melihat orang lain bahagia kemudian dia hasad dalam hatinya, maka itu bisa berpotensi menyebabkan orang lain tersebut celaka ya, tapi tidak semua orang penyakit ain ya, tidak semua orang hasad bisa menyebabkan penyakit ain, tapi salah satunya adalah dari pandangan yang jahat tersebut, pandangan iri orang-orang yang dalam dirinya terdapat penyakit hasad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menjauhi seluruh pembatal pahala ibadah puasa, baik yang kita lihat secara langsung, pendengaran lisan, mata kita, terlebih lagi penyakit hati kita. Bulan suci Ramadan saatnya kita membersihkan hati-hati kita, tazkiyatun nafs, menyucikannya dari segala jenis penyakit dan kotoran. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.